Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, siap untuk mendampingi dalam RHI Renungan hari ini untuk menjadikan kita belajar tentang firman Tuhan. Saudara, suka atau tidak, orang hidup selalu ada pada rentang waktu, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Begitu juga ketika kita nanti meninggalkan tahun 2020, kita bicara tentang masa lalu. Tapi begitu kita ada di sini, detik-detik ini masa sekarang. Sementara kita menuju 2021 misalnya, itu kita berbicara tentang masa depan. Inilah kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk menghayati hal ini, yaitu bagaimana kita meninggalkan masa lalu dan bagaimana kita hidup di masa kini, terlebih untuk menyambut masa yang akan datang di tahun baru dengan semangat baru, dengan keyakinan, bahkan dengan kepastian, pengampunan, kedamaian, dan masa depan yang lebih baik dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentang masa lalu yang harus dilupakan, tentang masa depan yang harus disambut dan diperjuangkan, marilah kita merenungkan dari firman Tuhan, dari kitab Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 yang demikian sabda Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saya baca ulang. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku, Tuhan, hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maksud utama dari firman Tuhan dalam Yesaya 43, 18 dan 19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan diikat oleh masa lalu. Masa lalu hanya dikenang, tapi jangan sampai hidup diikat oleh masa lalu. Kenapa begitu? Karena zaman berkembang, tantangan berkembang, zaman berubah, tantangan yang kita hadapi juga berubah. Kita bisa mengatakan dulu sulit, dulu mudah, tapi belum tentu sekarang juga tidak harus kita maknai lebih sulit, lebih mudah. Karena apa? Tantangan punya zaman dan pergumulannya sendiri. Hidup yang bijak tidak diikat oleh masa lalu, tapi berani memandang masa depan. Masa lalu hanya untuk diambil hikmahnya. Maka firman Tuhan hari ini begitu jelas tegas
dikatakan, janganlah ingat hal-hal terdahulu. Nah, hidup untuk masa kini bukan untuk masa lalu, tapi merancang masa depan. Itu poin pertama yang penting, saudara. Poin kedua ada di ayat 19, Yesaya 43, di mana Tuhan berjanji, aku akan membuat sesuatu yang baru. Bahkan dilukiskan di sana, aku akan membuat jalan di padang gurun, dilukiskan di sana, sungai-sungai di padang belantara. Itu harapan yang lebih baik. Itu jaminan bahwa Tuhan akan memberkati masa depan bagi orang yang percaya. Masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu poin kedua adalah keyakinan akan janji Tuhan bahwa masa depan itu ada, masa depan itu lebih baik, masa depan yang di dalam penyertaan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar, jangan diikat oleh masa lalu, tapi lihat ke depan, yakini bahwa masa depan itu lebih baik. Karena apa? Karena Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Tentu ini soal iman. Saudara meyakini masa depan yang lebih baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi dua sikap diajarkan, yaitu kita jangan diikat oleh masa lalu, kecuali diambil hikmahnya. Dan yang kedua, keyakinan akan masa depan yang lebih baik dengan dan keyakinan di dalam berkat penyertaan Tuhan. Jadi bukan di luar Tuhan. Masa lalu jangan mengikat, diambil hikmahnya. Masa depan diyakini karena berkat penyertaan Tuhan, karena janji Tuhan, ya dan amin, bahwa Dia akan memberkati dengan masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih sejahtera, masa depan yang lebih menjanjikan di dalam naungan kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara, sebagai hambanya, hari ini saya mengajak, mari kita tidak diikat oleh masa lalu yang penuh kepahitan, pengalaman yang tidak mengenakkan, yang penuh dengan kegagalan barangkali, atau keberhasilan tetapi masih belum pasti, lebih baik lagi, atau macam-macam persoalan. Di tahun yang kita lalui hari ini, yang segera kita tinggalkan, menuju tahun baru, tentu sikap ini penting. Jangan diikat oleh masa lalu. Jangan diikat oleh masa lalu. Dan yang kedua, sebagai hambanya, saya mengajak saudara, mari kita meyakini bahwa di tahun baru yang kita tidak tahu akan ada apa. Kita tidak tahu akan ada bencana apa. Kita tidak tahu akan ada persoalan-persoalan apa. Kita tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memberi janji, Tuhan memberikan penyertaan, bahkan dikatakan Tuhan memberi hidup yang lebih baik. Itu yang perlu diyakini. Selebihnya, kita memang berusaha, tapi yang tidak boleh dilupakan adalah kita pegang janji Tuhan. Dan kita percaya, ya dan amin, bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai kita senantiasa. Oleh sebab itu, saudaraku, mari tinggalkan tahun ini, mari sambut tahun baru, mari tinggalkan masa lalu, mari sambut masa depan, dengan keyakinan bahwa Tuhan memberkati dan menyertai kita. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan dikuasai ketakutan, kecemasan dan masa lalu, tapi yakinlah ada masa depan bagi orang-orang yang beriman. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa berserah kepada Allah, semoga kita senantiasa dalam naungan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah, beri kami kemampuan untuk menghayati masa kini, meninggalkan dan mengambil hikmah dari masa lalu,
Beri kami keberanian menatap masa depan. Beri kami keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan memberkati masa depan kami sebagai orang-orang yang beriman. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan dan berkat. Demi Kristus kami berdoa. Kabulkanlah doa kami. Haleluya. Amin.